Saudara terkasih di dalam Tuhan, lagu Yesus Kawan yang Sejati di dalam Gedung Jemaat 453 diciptakan oleh seorang bernama Joseph Medlicott Scriven di tahun 1855. Lagu ini diciptakan dengan judul asli What a Friend We Have in Jesus. Siapa Joseph Medlicott Scriven? Dia dilahirkan di Irlandia pada tahun 1818. Kehidupan Joseph pada awalnya terasa begitu sempurna dan baik. Dia berasal dari keluarga yang berada, dia bisa lulus universitas, dan kemudian dia kerja dengan mapan, dan Joseph pun bertunangan dengan seorang gadis cantik asal Irlandia. Mereka berencana untuk segera menikah. Tapi saudara-saudara, harapan dan masa depan yang begitu cerah tampaknya harus dikubur dalam-dalam ketika peristiwa demi peristiwa terjadi dalam kehidupan Joseph. Dia mengalami masalah dalam keluarganya, dan yang paling menghancurkan perasaannya, tunangannya meninggal karena kecelakaan tepat 1 hari sebelum mereka menikah. Yosef jatuh dalam duka yang berkepanjangan, dan untuk memulihkan diri dan bangkit dari rasa duka itu, akhirnya di tahun 1844 Yosef memutuskan untuk pergi merantau ke Kanada. Dan di Kanada lah hidupnya kembali bersemangat. Selama beberapa waktu dia menjadi seorang guru, lalu kemudian Joseph pun bertemu dengan seorang gadis Kanada. Dan mereka pun berpacaran dan bertunangan. Tapi sekali lagi rupanya sukacita itu segera sirna dari Joseph. Tunangannya sekali lagi meninggal dunia karena sakit yang keras, tepat beberapa hari sebelum mereka menikah. Kembali Yosef jatuh dalam kesedihan yang mendalam, dan dia merasa kali ini kesedihannya tidak dapat terobati. Dan oleh karena itu dia mulai menyendiri. Dia menyingkir dari keramaian dan tinggal seorang diri dalam sebuah pondok di tepi danau. Tapi sejak saat itu cara hidup Yosef sangat bersahaja. Uang dan tenaganya dia gunakan untuk menolong orang miskin. Dia mencari anak-anak yatim piatu untuk ditolongnya. Dan dia bekerja sebagai seorang tukang kayu, sukarela bagi para janda yang kekurangan. 10 tahun setelah perantauannya di Kanada, dia mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras di Irlandia. Tapi Yosef tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk menjenguk ibunya. Kemudian dia mendapat akal untuk menghibur ibunya yang sedang sakit. Seorang diri dalam kamarnya, dia menuliskan sebuah syair tentang Yesus, sobat yang sejati bagi orang yang lemah. Syair itu dibuat dengan 2 salinan. 1 salinan dia kirimkan kepada ibunya, dan 1 salinan dia simpan di kamarnya. Beberapa tahun kemudian Joseph jatuh sakit, dan seorang tetangga yang merawatnya menemukan salinan syair tadi di dalam kamarnya. Tetangganya ini bertanya kepada Joseph, "Siapa yang menulis syair indah ini?" Lalu Joseph menceritakan bagaimana asal-usul karangannya itu. Dan dia mengatakan, "Ya, Tuhan dan saya yang mengerjakannya bersama-sama." Ya, saudara, inilah yang dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dengan lagu itu, saudara, kita mau belajar bagaimana kehidupan Joseph Scriven. Bahwa anak-anak Tuhan tidak kebal dengan kesulitan hidup. Tapi di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami, seorang anak Tuhan harus sadar bahwa kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Dan justru melalui peristiwa yang menyedihkan, Tuhan kadang memakainya itu
untuk mengingatkan kita bahwa Ia selalu ada di samping kita, untuk menolong kita, untuk menjaga kita, karena Dia adalah sobat, Dia adalah kawan yang sejati bagi kita. Memang tidak mudah untuk merasakan kebaikan Tuhan di dalam peristiwa yang menyedihkan. Yosef Skripun pun pernah jatuh dalam duka yang panjang. Dia pernah sedih, dia kehilangan orang-orang yang terkasih dalam hidupnya berkali-kali. Tapi dia percaya bahwa dia tidak pernah sendirian. Dengan pengalaman hidupnya, dia menghibur ibunya yang sakit. Dia juga menghibur orang-orang yang membaca syairnya, orang-orang yang mendengarkan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Itu sebabnya ratapan pun mengajak kita, tetaplah mencari Dia, tetaplah mencari Tuhan. Jangan biarkan hari-hari kita terlewati dengan kesedihan, dengan duka yang tidak terhiburkan. Jangan biarkan kesedihan itu mengurung hidup kita dan membuat kita kehilangan sukacita dan membuat kita merasa sendirian. Yang kita butuhkan adalah kekuatan, maka datanglah kepada sumber kekuatan yang selalu ada di dalam hidup kita. Jadi mari saudara-saudara, hadapi hari-hari ke depan dengan tetap percaya dan bersandar kepada Dia. Dia adalah sobat yang sejati, Dia adalah kawan bagi kita semua yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kawan yang